Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ditya. Perkenalkan, nama saya Adit. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya akan melakukan vlog tugas TK. Temanya mereview Maqam Karamah Mahmud. Nah, kita sudah berada di perjalanan menuju ke lokasi. Untuk lokasi makamnya berada di sini. Sambil perjalanan menuju ke lokasi, kami melihat banyak sekali dagangan dari mulai kopiah, gelang, parfum sampai baju, dan juga banyak beraneka ragam makanan yang bisa kalian beli, mulai dari makanan tradisional sampai modern pun ada. Nah, kita sudah sampai ke area komarnya, dan ini adalah tampak awal dari Maqam Komar. Dan di sini kita sudah sampai berada di dalam Maqam Komar, dan ini adalah penampakannya. Nah, di sini kita langsung membacakan doa ziarah kubur. Setelah selesai berziarah, kami pun langsung berjalan mencari tempat untuk beristirahat. Di tengah perjalanan, kami singgah dulu ke salah satu pedagang karena salah satu teman kami tertarik untuk membeli parfum. Ini sebelum kita balik, kita yang jajan. Setelah lelahnya berjalan-jalan di area makam, kami pun langsung membeli minuman dan mencari tempat untuk istirahat. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita nongkrong dulu. Nah, sambil menunggu kami beristirahat, mari kita bahas sejarah Mahmud. Let's go! Tahu gak sih kalian, di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kampung Mahmud, Marga Asih, terdapat sebuah situs sejarah yang penting dalam perkembangan Islam di Tanah Priangan. Disinilah berdiri Makam Mahmud, tempat peristirahatan seorang tokoh besar bernama Syekh Abdul Manaf, atau yang lebih dikenal sebagai Eyang Dalem Mahmud. Syekh Abdul Manaf diperkirakan hidup pada abad ke-17 dan merupakan keturunan dari salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau dikenal sebagai ulama yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Bandung dan sekitarnya. Menurut cerita masyarakat, saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Syekh Abdul Manaf mendapatkan ilham untuk mengambil segenggam tanah dari pelantaraan Masjidil Haram. Tanah itu kemudian dibawa pulang dan ditaburkan di sebuah tempat yang kini menjadi Kampung Mahmud. Di lokasi itu kemudian didirikan sebuah tugu kecil sebagai penanda tanah suci tersebut. Kampung Mahmud sendiri merupakan kampung adat yang masih memegang kuat tradisi leluhurnya. Banyak rumah masih berbentuk panggung dari kayu atau bambu. Di kampung ini juga terdapat beberapa aturan adat seperti larangan membangun rumah bertembok, larangan menggali sumur, serta larangan memainkan alat musik tertentu. Semua itu didapat sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran dan pesan para leluhur. Makam Mahmud hingga kini menjadi tempat ziarah. Banyak orang datang untuk berdoa, mencari ketenangan, ataupun mempelajari sejarah penyebaran Islam di Bandung. Masjid Agung Mahmud yang didirikan oleh Syekh Abdul Manaf juga menjadi pusat kegiatan keagamaan di kampung ini.
Beliau juga memiliki kisah terkenal, yaitu kisah Senggam Tanah dari Mekah. Salah satu cerita paling terkenal tentang beliau adalah kisah ketika beliau menunaikan ibadah haji. Disebutkan bahwa Eyang Mahmud mendapat ilham untuk mengambil senggam tanah dari pelantaran Masjidil Haram. Tanah itu kemudian dibawa pulang dan ditaburkan di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Kampung Mahmud. Tempat penaburan tanah itu ditandai dengan sebuah tugu kecil berbentuk kuncup yang masih dijaga sampai sekarang. Dengan sejarah yang panjang dan tradisi yang masih terjaga, maka Mahmud bukan hanya tempat peristirahatan seorang ulama besar, tetapi juga menjadi saksi perjalanan Islam di tanah Priangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah beristirahat dan membahas sejarah, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Nah, setelah perjalanan yang panjang, kami pun menuju ke tempat parkiran untuk kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.